آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hamba Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini dapat kita bertemu lagi untuk menyelesaikan kurikulum kita di bidang tauhid dan aqidah. Kemudian berselawat kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berselawat ini ada hak yang akan kita terima, syafaat dari beliau insyaallah di yaumul mahsyar. Sebelum pelajaran kita teruskan, sebagaimana biasa pengumpulan uang atau dana untuk media udah lunas semua, tidak ada lagi yang penting. Nah, udahlah kalau memang tidak ada, biar cabut. Perjalanan dakwah kami dengan Dasman Buya di Sumatera Barat itu Masya Allah, dari Padang ke Lubuk Basung berapa jauh, dari Lubuk Basung ke Periaman, dari Batu Sangkar ke ke Solo, dari Padang Panjang ke Batu Sangkar, putar-putar. Yang sakit perut bukanlah jamaah, tetapi pemimpin jamaah. Di Batu Sangkar saya di stop oleh seorang laki-laki yang menamakan dirinya Ketua MUI. Setelah dia tengok, rupanya orang Muhammadiyah, stopnya. Tapi diterima oleh masjid kampus, lebih bermanfaat lagi karena yang mendengar para mahasiswa. Itu pedomannya manusia yang mengatakan kami ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah ditutup, tapi orang minta tiku dan meminta supaya kumbu begitu, Batu Sangkar, pesisir selatan, Pasaman Barat, banyaknya. Kalau kita tidak memikirkan at-taubah, udah belum pulang. Tapi at-taubah ini tidak bisa ditinggalkan, di basis tapak 8, makanya pulang. Dokter, ya biar saya pulang dari Periaman, antum sini ya, tak apa-apa, pulang. Tapi kebenaran itu nampak. Iza ja'al haq zahaqal batil. Apabila datang yang hak, yang batil ludes. Sebab yang batil itu goyang duduknya. Kalau yang hak itu istiqamahnya tinggi, tetap. Jadi tidak usah dirisaukan. Dan itu bulan besok tambah lagi sampai tidak tentu waktunya. Itu permohonan mereka. Allah alam apa yang terjadi sesudah ini barang gaib buat kita, tidak tahu kita. Berdoa pada Allah, mudah-mudahan dapat kita berikan akidah yang benar ini, tauhid yang benar ini, manhaj yang benar ini pada ikhwan kita yang berada di Sumatera Barat. Pelajaran kita hari ini, Bismillahirrahmanirrahim.
su'ila fadilatul syekhi anil ilhadi fi asma'illahi ta'ala wa anwa'ihi. Pernah Syekh ditanya oleh anak muridnya tentang masalah ilhad. Ilhad itu bahasa Arab, itu istilah tauhid, istilah akidah, fi asma'illah, dalam masalah nama-nama Allah dan macam-macamnya ilhad. Ilhad itu kawannya muwahhid. Muwahhid itu ada orang yang kokoh bertauhid, dan mulhid adalah orang melenceng dari tauhid. Muwahhid orang kokoh istiqamah dalam tauhid, wal mulhid adalah orang yang melenceng dari tauhid. Dari istilah bahasa akidahnya ilhad, melenceng dari tauhid, mengimani, meyakini tentang nama-nama Allah dan macam-macam ilhad itu. Fa'ajaba qailan, Syekh menjawab, al-ilhadu fil lughati, bahasa ilhad dalam bahasa Arab, al-mail, cenderung keluar dari yang benar, cenderung keluar dari yang dasar, yang istiqamah, yang tetap, yang telah ada acuannya. Itu arti ilhad. Wa minhu qaulullah, sebahagian dari kata-kata Allah, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubinun. Itu surah An-Nahl ayat 103. Allah menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah dituduh, yang mengajar Rasulullah itu adalah manusia. Ada seorang manusia yang mengajar Rasulullah itu. Sementara bahasa orang yang mengajar itu ada bahasa ajam, di luar bahasa Arab. Dan Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Tidak kemungkin orang yang tak tahu bahasa Arab mengajarkan Rasulullah berbahasa Arab. Tapi itu terjadi, sangkaan manusia. Dia Muhammad dia pintarnya dek uang Kristen dulu, mencontoh Injil lah, itu bahasa awak. Selain bahasa Al-Quran bahasa Arab, bahasa Injil bahasa Suryani, bahasa Taurat bahasa Ibrani. Mungkin ke orang itu mengajar Nabi? La. Jadi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 103. Dan saya berkali-kali itu mendengar itu bahwa Islam ini mencontek Kristen. Jadi diambilnya ajaran Taurat, diambil ajaran Injil, diambil itu diadik ke Al-Quran. Dia tidak punya hukum sendiri, tidak punya apa sendiri, ciri khas sendiri. Sementara Al-Quran lisanul arabi ma'arabiyyun mubin. Sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kena ada mulhid tadi, orang yang melenceng. Kalau kita ingin menggali kubu tanah apa? Lui tanah apa? Buat lahat sih kata mulhid namur, melenceng, buat lahat. Lahat itu artinya lobang yang di luar yang dasar. Lobang di bawah lagi yang dijadiin keranda itu bukan punya kita kata Nabi, itu li ghairina. Al-lahdu lana. Ini li ghairina. Jadi orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang bukan muslim dia akan bikin lobang itu tutup. Sekarang tukar dengan keranda. Keranda itu bukan punya kita. Al-lahdu lana. Liang lahat tahu punya orang. Kondornya tidak punya dulu. Atau buat lubang bawah ke tanah ten, apa dalam, masuk mai itu tutui, itu tidak punya dulu. Nalahat tu punya. Lah, pesan semua, jangan masuk ni lah bukan keranda, itu. Masuk cicing mai situ gay, sepatu.
Oh, karena apa nggak ada struktur tanah, kalau di lahan dia runtuh yang Rasulullah struktur tanah di Saudi lebih parah lagi. Pasir. Itu bukan alasan. Rasulullah ngomong lahat itu punya kita, yang ini bukan punya kita. Bagaimanapun kau jangan elok, jangan sampai untung. Kan lahat itu sunni, selain lahat bid'ah, itu urusan tidak ada lain dalam. Nah, jadi struktur tanah bukan ukuran, karena Nabi punya struktur tanahnya pasir yang sering runtuh. Mana lah ada orang bawa kubu ke bonca bongak. Kalau dia kalau di Bengkalis dia banyak gambut ya. Kalau gambut beda lagi, tidak bonca ada gambut ya gambut. Gambut bagi beda. Ya, bisa diukur, bisa diukir. Dan pokoknya lahat buat kita, bukan yang lahat yang lain. Lahat tidak buat kita. Pandailah antum gue. Jangan dipaksakan kayak ada korondo juga ndak. Bukan kita yang punya. Bonca kok apa nomo kok. Ini jangan tongkau lah. Nak benda hebat dia kau juga. Hobi benda hebat. Baiklah. Wa minhu al-lahdu fil qabri katanya. Fa innahu summiya al-lahdan limailihi ila jadibi minhu. Kenapa dinamakan lahat? Karena dia cenderung menempel ke dinding. Lubang yang ada di dinding sebelah kiblat. Limailihi minhu. Itu namanya lahat. Jadi orang yang melenceng dari yang benar, ya ndak totok ke istiqamah aja, baik komai atau komai doa tu mulhid namu. La yu'raf ilhad illa bi ma'rifatil istiqamah. Kita tidak akan bisa menentukan si anu tu yang mulhid kalau tidak ada orang istiqamah. Ada istiqamah, ada yang tidak istiqamah. Berarti tentukan dulu istiqamah itu yang mana. Ini orang ini mulhid ini. Tidak akan tahu oleh kita kalau tidak ada contohnya lawannya orang istiqamah yang tidak mulhid muwahhid dia. Fal istiqamatu fi babi asma'illahi wa sifatihi an-najriya hazil asma' sifat ala haqiqatiha al-la'iqati billah. Yang dimaksud dengan istiqamah dalam bab mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, yang dimaksud istiqamah di situ adalah an-najriya hazil asma', kita alirkan nama-nama ini dan sifat-sifat ini atas hakikatnya, jangan dirubah-rubah, yang layak buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo pengen berjalan sendiri. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetaplah wajah Rabbmu yang punya kemuliaan. Lepas saja pada wajah ya wajah. Jadi cairan lain lah. Itu istiqamah. Kalau dibuat nanti al-wajhu itu dengan kasih sayang, dah istiqamah mulhid nama orang melenceng kena lain. Itu harus takwilkan wajah Allah artinya kasih sayang Allah. Berarti melenceng dia. Kenapa melenceng? Zat dengan sifat selalu ada menyatu. Zat dengan sifat itu menyatu. Pak Azwar kan di Bangkinang. Suara tadi pada di Batu Sangka, mungkinkah? Mungkin Pak Azwar siko suara sih kan? Tak mungkin, di mana mulik Pak Azwar situ suara Pak Azwar. Itu aja makhluk aja tidak berpisah. Nah, ini dikatakan wajah Allah, dibilang kasih sayang Allah. Yang wajahnya mana? Nah, orang melencengkan wajah ini namanya mulhid. Ya ledang. Rob apa dah tidak? Tuhan mulhid. Melenceng. Ilah mulhid. Sebut je lah, terserah lah.
Buatlah apa kata Datuk itu. Nak bertuhan, nak bertuhan din. Apa tanya dia yen. Tapi kata Allah tak boleh. Ilhad namanya itu. Al-ilah tu dah tahu dia makluh ma'bud artinya. Ilah tu arti makluh ma'bud. Dua artinya. Bukalah kitab kono aja. Angkat bayangkan Tuhan maha nolodok. Cepikun dia tu. Rabb al-Khaliq al-Muhyi al-Mumit. Ada 21 arti Rabb dia. Bayangkan Tuhan 22 tadi. Bahasa Togang je tu kan bahasa Indonesia tu. La ilaha illallah. Apalah payahnya buat Rabb? Kalau bahasa Indonesia Rabb dia. Rabb. Ilah. Ya ilahi ya Rabbi. Jangan luar marawai je sampai ya ilahi ya Tuhan. Tuhan. Tu marawai yang ngalur. Ibu sawayo ya Tuhan. Entah apa dengan Tuhan dah tentu. Itu mulhid Firdaus, mulhid itu. Jangan diikut. Ya dia tahu sebangilah, hanya sengajanya dah. Jadi fal istiqamah tu istiqamah dalam meletak meyakini nama Allah dan sifat Allah, lepas dia mengalir nama Allah sifat Allah di atas hakikatnya yang layak buat Allah. Jangan dirubah-rubah. Yakini itu adanya. Itu istiqamah nomor. Asal dirubah mulhid nomor. Allah punya tangan, dia punya tangan. Dan dirubah pakai kekuasaan sifat Allah, dia punya tangan, dia punya kekuasaan. Jadi ifradullahi bi'af'alihi, esakan zat Allah dan esakan perbuatan Allah. Itu istiqamah nomor. Min ghairi tahrib wala ta'til wala takyib wala tamsil. Nama Allah itu tidak boleh ditahrib. Tahrib dibayangkan makna dasarnya dengan makna yang lain. Pengertian hakiki pada bidang pada yang lain ditinggalkan. Ta'til dia ambil bahasa yang lain. Ya. Artinya kudrat maha kuasa ditukar dengan yang maha penyayang. Itu ta'til namanya. Kalau ada orang usin sudung atau matinggi, haza baitun mu'tal ni awak. Iku malah tinggi, tidak diunilai. Ditinggalkan tu sifat asli Allah tu pindah kepada yang lain. Itu mu'til nama, ta'til namanya itu. Wala takyib dipertanya-tanyakan. Allah di atas sana, ya kalau begitu bahapoloja, kef nomor. Tak makan dia awak dulu. Itu takyib tidak boleh. Wala tamsil diberi contoh asli. Seperti ini. Kalau begitu Allah persis seperti ini. Tidak boleh. Allah sendiri ini dia nih. Tidak boleh. Ala al-qa'idati allati yamshi 'alayha ahlus sunnati wal jama'ati fi hadzal bab. Kaidah ahlus sunnah wal jamaah terhadap mengimani nama Allah dan sifat Allah istiqamah. Ulang kembali. Ya, orang ahlus sunnah wal jamaah dia selalu berjalan di atas satu kaidah, meyakini nama Allah dan sifat Allah. Apa kaidah istiqamah? Jangan dilenceng-lencengkan, jangan ditanya-tanyakan, jangan dibagaimana-bagaimanakan, jangan diberi contoh, jangan dimirip-miripkan. Berikan kepada Allah yang layak buat Allah. Karena zatnya dia ngatur, sifatnya dia ngatur, bukan kita. Kita ini makhluk, tak sampai jangkauan otak kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإذا عرفنا الاستقامة في هذا الباب فإن خلاف الاستقامة والإلحاد. Kalau dah yakin kita, dah tahu kita, dah paham sepahamnya kita bahwa meyakini nama Allah dan sifat itu adalah istiqamah, kaidahnya tidak boleh dirubah-rubah. Dirubah itu menyalahi istiqamah, namanya ilhad. Mulhid, melenceng. وقد ذكر أهل العلم لإلحاد في أسماء الله تعالى أنواعا يجمعها أن نقول
huwa al-mailu biha amma yajibu i'tiqadu fiha. Sungguh telah menyebut oleh ahlul ilmi, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, untuk urusan ilhad dalam nama-nama Allah dan macam-macamnya yang terkumpul di kata-kata 4 perkara. Ilhadnya manusia ada nama Allah itu 4 perkara. Pertama, terjadinya ilhad ingkaru syai'in minal asma'i, mengingkari sesuatu yang ada di nama Allah itu sendiri. Sedikit kita ingkari, gak yakin seyakin-yakinnya. Andai kata segini harus kita yakini sampai segini, kita perpendek sedikit, buang kali ini, berarti mulhid. Segala sini yang harus kita yakini, kurangi sedikit, berarti yang di atas mulhid. Nah itu bilangnya sini, mengingkari sesuatu yang kecil dari nama-nama Allah. Kecil aja dari nama Allah, keyakinan sesempong tentang meyakini nama Allah. Au madalla alaihi minas sifat, atau sifat-sifat Allah dia ingkari sedikit saja. Contohnya apa? Mayyungkiru anna ismar rahman min asma'illah. Orang yang selalu mengingkari semua nama-nama ar-Rahman itu min asma'illah. Kama fa'ala ahlul jahiliyah. Ketika perjanjian Hudaybiyah ditulis oleh Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Mar-Rahman. Kami tidak tahu Rahman. Dah Bismillah saja. Itu jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mar-Rahman. La na'rif ar-Rahman. Na'rif Allah. Udah Bismillah. Itu orang jahiliyah tuh, mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Atau namanya kita tetapkan, tapi isi dari namanya kita ingkari. Ar-Rahman itu kita tetapkan. Allah itu maha pengasih tapi tidak punya sifat rahmah. Nampak tuh. Allah maha pengasih tapi tak punya sifat rahmah. Kandungan Ar-Rahman itu namun dia ingkari. Allah sami' tapi tidak punya sifat sama'. Allah rahim tapi tidak punya sifat rahmah. Tak boleh coro memahami dia. Orang rahim tentu ada sifat rahmanya. Orang alim tentu ada ilmunya. Allah alim tapi tidak berilmu. Boponglah coro. Inilah yang mengingkari yang terkandung dalam sifat tadi, atau dalam nama tadi, dia ingkari. Dan kita banyak melongon ini awaknya boleh dulu. Menengok Allah ini, Allah tak butuh orang ni. Jawab saja tu langsung. Leman dengok Allah tu, Allah tak fakat orang ni. Aturan jawab layang, hanya punya sifat mendengar. Tu boleh boleh. Allah tak fakat ni. Nah sifat tadi tidak dia oleh. Itu artinya yakin punya nama tapi yang terkandung nama itu diingkari. Sama jawabnya aruh. Allah nak mecium ni. Aturannya Allah tidak tidur, ya tidak tidur, dia punya sifat tidak tidur. Diubah kata Allah nak mecium. Bantu sekete ni bahaya parah tu. Allah qawi. Dia punya sifat kekuatan. Jawabnya Allah tidak marah ni. Sifat kekuatan berhilangkan. Itu dan parahnya. Contoh itu mereka mau jauh dahulu. Namulhid tu. Awak tak sadar dah. Sampai kini tak buat dah. Allah nak mecium ni. Ini bilangnya sini ni. Walakin yunkir ma tadammanathu min sifat kama yaqulu badul mubtadi'ah. Orang ibtidah, orang ahli bid'ah itu kau Allah Ta'ala rahim bila rahmah. Allah tu maha penyayang tapi sifat rahmatnya tidak ada orang. Dia maha penyayang tapi sifat rahmat tidak ada ni. Ahli bid'ah tu dalam akidah mulhid dia. Tengok wah, ya. Yang kau tenung ada.
Batik. Kama yaqulu ba'dul mubtadi'a anna Allah ta'ala rahimun bila rahmatin wa sami'un bila sam'in. Nah barang ni. Bukan orang-orang tulisan. Nah, siapa itu? Bukan ahli tauhid, ahli bidah. Dasar baca lote aja pokok dibantah terus. Apa kata Allah dibantah? Ini tak masuk akal. Itu isinya ilmu kalam tu. Tidak akan pernah ada menyebutkan Al-Quran dan Sunnah kecuali pemikiran. Gunanya hantam ahlus salaf dan ahlus sunnah wal jamaah itu al-pemikiran wal kalam. Jadi ya, jangan sampai mendokek mubtadi'ah tanpa kita sadari kita sudah mendekat pada mereka. Tidak mau kita. Dia Rahman kata Allah, ya sifat Rahmannya ada, Rahim ada sifat Rahimnya. Allah Sami' dia punya sifat sama. Namanya Sami'un punya sifat sama. Basir punya sifat basar. Itu akidah istiqamah nama itu dalam memahami nama Allah dan sifat-sifat Allah. Istiqamah, tetapkan apa yang ditetapkan Allah dan tetapkan apa yang ditetapkan Rasulullah SAW. Itu istiqamah nomor. Jangan dihujat-hujat. Kan dihujat-hujat Allah yang kalah, awak yang akan kalah. Awak yang akan kalah, tidak Allah yang akan kalah. Jadi itu namanya yang pertama, mengingkari sesuatu yang kecil dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itulah. Naw' tsani ayusammi Allah subhanahu wa ta'ala bima lam yusammi bi nafsuh. Kita beri nama Allah yang sementara Allah belum memberi namanya itu. Tuhan tadi dia. Tu mulhid tu. Dia tengok lelok ah. Ya tu. Tengok mu. Sausin mu. Ay yusammi Allah subhanahu wa ta'ala bima lam yusammi bihi nafsa. Yang ya. Pandai orang memberi nama Allah sementara Allah sendiri apa yang nama itu? Nama Allah tak ada mutakallim. Al-Kalim Allah berbicara, ada nama Allah mutakallim dah. Tapi ahlul kalam bina mutakallimin. Dibuat nama Allah tidak cocok dengan apa yang dibilang oleh Allah. Dan tadi satu-satunya yang paling parah mana Tuhan. Allah tidak pernah menambah nama Tuhan dah. Awak lasab tu. Sampai mati mempertahankan Tuhan tu. Besok ditanya oleh Allah, kenapa enggak tukar? Apa jawab? Apa jawab? Apa dah nak tukar nomor yang dah lah jolly tertulis Al-Quran dan Sunnah dalam satu hadis 99 yang lengkap je Tuhan satui. Dia punya 99 yang Allah Ta'ala Tuhan satui. Dari mana dah serang? Betunya Allah ke awak apa jawab? Yo ndek. Ya lo cak nonton koki. Ingat bahawa nama Allah itu tauqifiyah. Nama Allah dan sifat Allah itu dah ada acuan, jadi tambah jadi kurang. Tauqifiyah. Jadi salat maghrib tadi ompek dah tauqif tu. Salat subuh tu 2. Salat isya tu ompek jadi ubah-ubah. Dia kalau Allah tentu dah wak. Fala yahillu ahadin ay yusammi Allah bismi lam yusammi bi nafsah. Tidak halal kita memberi nama Allah sementara Allah tidak memberi namanya itu. Tidak halal, berarti haram. Lah Faisal langsung sabit Tuhan dah nak. Engkau dak nyebut Tuhan tengok dah. Kiang ilhad nama awak Nya Tuhan di hatinya, Tuhan di hati, Allah di hatinya, Tuhan tak di mana? Nah, Faisal tu orang sebelah Faisal tu orang sebelah kiri kanan tu. Tu nak lolok tu. Tu lah mulhidnya daripada. Wah mendangonya nak mendango mulhid nama dia.
Fonik pun di Bengali. Lianna hadza min al-qawli 'ala Allah bila ilmin wa min al-adwani fi haqqillah ta'ala. Kata-kata ini adalah kata-kata yang membicarakan tentang Allah tapi tanpa ilmu. Ngomong pintar, ilmu tidak ada. Wa min al-adwan, ini udu Allah ini. Memberi nama Allah yang Allah belum memberi namanya itu. Hak Allah itu tidak bisa dilawan. Terima saja apa adanya. Itu nama orang kita mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Istiqamah dalam akidah, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam manhaj, istiqamah dalam akhlak. Itu ihdinas siratal mustaqim. Nanti yang contoh itu maju, ambil lama maju awak baca kitabnya. Allahu Akbar. Ngengkar dia lah. Kata masaji. Kata masaji. Kama sana'a, yang udu Allah itu dia berbicara tentang Allah yang tidak punya ilmu. Kama sana'al falasifah fasammul ilah bi'illah al-fa'ilah. Orang filsafat menamakan ilah itu ilat fa'ilah. Ilat fa'ilah, sesuatu yang sangat berbuat. Sesuatu yang sangat berbuat. Pura-pura. Nak menyebut Allah ya Allah. Nak dah. Sesuatu yang sangat berbuat. Falsafah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalau amunya bi Allah dia Allah nak amur. Jawab dulu. Kalau nak soci dia, anda bisa duit dah. Kalau anda ada Allah, anda ada duit itu saja kau nak soci dia. Nak amunya bui dia. Bingung ni ngor dia. Kan dia. Kalau nak soci nak kena duit ni soci mana? Sahabat jalan Allah. Apa iya orang-orang tasawuf di payah bono. Kama sana'an nasara fasammullaha ta'ala bismil ab. Ala bapak, ada ala bapak. Nasara. Mau apa saja ada akhi. Lebih parahnya di Belanda je apa enggak? Segala sesuatu dirubah. Dan nak kena ngomong istiqamah dengan kata-kata Allah dan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan istilah yang diberikan oleh Allah. Di dalam Al-Quran namanya mutahajjibat. Orang yang suka berhijab, memelihara diri. Tapi dia mata balik mastur nih, yang disutur. Jemaah mastur nomor perempuan dulu deh. Di mana lo istilah anggoyang mastur ditutup. Nah, Al-Quran ngata mutahajjibat, Islam ngata mutahajjibat, mutamassikin. Ini belo jemaah yang pakai cadar, aku jemaah mastur nomornya. Lah di belo nak buang bau deh jemaah balik. Ponyong nengoknya. Sabi tak kemangi yo. Kau dulu nak beli sih. Di bawah saya sama namu. Nak kalau je dia kandang. Poning aku. Apa kata orang Sumatera Utara? Poning aku ikannya. Poning katanya. Yang kedua, ya, yang ketiga. Yang pertama tadi mengingkari sesuatu dari nama Allah. Yang kedua, memberi nama selain Allah yang menamakan dirinya. Alah, orang Hindu, orang Buddha apa? Gusti. Nah, ala bapak Gusti, boleh sudah tu nomor le. Gusti Allah gitu. Diberi nama orang bukan Allah beri nama dia. Rasulullah tidak memberi nama. Awak buat itu. Yang paling kurang si soci nanci itu Yang soci dua itu nama tu. Yang buat sebut enggak. Baca nanci dia pula. Jangan sebut ya Allah ya Allah. Ya udah Rahman ya Rahman.
Kemudian ayyataqida anna hazil asma'a dalatun ala awsafil makhlukin. Itu teman mulhid juga. Ada orang meyakini seluruh nama Allah itu menunjuk atas sifat-sifat makhluk. Baik nama Allah sama dengan awak teru. Sifatnya sama tidak dengan sifat awak. Itu mulhid tuh. Kalau Allah Ta'ala sama dengan makhluknya, nah itu mulhid tuh. Tidak boleh. Akan terjadi di otaknya nanti tamsil, mencontohkan Allah dengan makhluknya. Itu kesalahan. Tidak boleh diyakini bahwa Allah itu serupa sifatnya, namanya makhluk. Makanya jangan dinamakan Rahman, Abdurrahman. Hamba Allah yang maha pengasih. Abdullah, Abdurrab, Abdul Jabbar. Karena tidak serupa dengan makhluk. Abdul Matin, Abdul Qudus, Abdul Aziz. Baik pakai abdu, karena nama Allah sudah. Allah beda dengan makhluk. Kita hamba. Abdul Musawwir, Abdul Muhaimin. Baik pakai abdu. Jadi tukar Raman. Hei Raman, kamu Raman. Apa belum? Hei Dula, Sidul. Apa belum? Kan dia tidak ngono. Atau anak Dula ni. Mana lo Dula, ya Allah. Kacau saudara itu. Iya. Ane Raman namanya. La ilaha illallah. Dul ni ya. Madul ni. Abdul Qadir, Qadiunya ya. La ilaha illallah. Mulhidnya. Tanpa disadari iman kita habis dipakai orang. Apa nih kalau dipakai orang lagi? Abdul Malik, Maliknya. Itu anak Malik. Kalau kita datang dia pengen dulu tak Malik nomor. Angku Malik. Abdul Malik. Allahu Akbar. Nah, jadi untuk itu jangan la ya'taqanna hasil asma' dal al asfal makhluqin. Jangan sekali-kali diroba-roba nama Allah itu maha suci. Allah itu maha suci. Jangan diserupakan dengan makhluk yang maha tidak suci. Azan kita dulu. Iyalah, tolong azan.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman. Baik, ada 2 alinea lagi yang kita selesaikan. Sesungguhnya orang yang meyakini seyakin-yakinnya bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjuk atas mencontohkan Allah kepada Allah, mencontohkan Allah kepada makhluknya. Dia telah mengeluarkan dari intisari yang dituju oleh Allah dan dia telah melenceng dari istiqamah. Dia menjadikan kalam Allah dan kalam Rasulullah SAW itu menunjuk atas kekafiran. Jadi orang yang meyakini bahwa nama Allah itu dia tergabung di sana sifat makhluk kafir. Sifat Allah disarupakan dengan sifat makhluk kafir. Lianna tamsil Allah bi khalqi kufrun. Lianna liqaunihi takziban liqaulihi ta'ala laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Orang yang memisalkan Allah dengan makhluknya kafir. Dengar baik-baik itu intinya tuh. Orang yang mencontohkan makhluk, mengatakan makhluk sebab Allah seperti ini, kalau Allah ini begini dia, ini begini dia, dicontohkan demikian, itu kufur. Takzib, membohongi kata-kata Allah. Kufur takzib. Ya, kafir lagi membohongi kata-kata Allah. Apa kata Allah? Laisa kamitsli syai'. Tak ada satu pun yang menyerupai Allah itu. Wa huwa sami' basir. Dia mendengar dengan sifat samaknya dan dia melihat dengan sifat basarnya. Jangan dirubah. Asal rubah, dicontohkan, ditasbihkan, dimirip-miripkan, kufur takzib. Ya kafir. Man syabbahallah bi khalqihi faqad kafara. Siapa saja yang mentasbihkan, memirip-miripkan ya Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Bantu seketik ni masalah, tapi lah kalau awak contoh ulek mengusung, pengulek mengusung. Tinggi kusung dia berjalan ini ulek lapai. Tanggal Islam ya. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsa faqad kafar. Siapa yang membantah? Bantah terang-terangan atau hati yang membantah? Terhadap nama Allah dan sifat Allah, kafir. Faqad kafar. Wa laysa fima wasafallahu bihi nafsa tasbihun. Tidak ada sedikit pun apa yang disifat oleh Allah untuk dirinya punya contoh, punya kemiripan dengan makhluk. Tidak ada itu. Maha suci Allah dari itu. Ya Allah, manusia, jangan diserupa-serupakan. Karena akal kita tidak sampai ke situ. Pemikiran kita tidak sampai ke situ. Pandangan kita tidak lewat dan sejengkal di muka kita. Itu yang ketiga, ilhadnya itu artinya nama Allah itu menunjukkan sifat makhluk. Arti cocok dengan sifat makhluk. Kita punya rahman junnya, Allah punya rahman junnya. Berarti sama dia. Rahmannya Allah hakiki, rahmannya kita muqayyad. Kita kasih sayang 3 kali, sudah berdopak nak leh. Sekali, 2 kali, 3 kali, lopak nak leh konyanya. Rahman dah macam itu Allah dah bisa begitu dah. Faham dia dong maksud anak Pak Basri minta deh pertama 20 juta dibayar beliau. Abi 20 juta minta lo 20 juta lagi. Abi je beliau minta ketiga kali itu lah bidang topang le donya hilang sayang aduh. Lah 60 juta bidang minta aja le hilang sayang lu. Allah tidak mau begitu. Diberi tetap mau tidak mau menerima rezeki dari Allah tetap. Allah antum bapa joyong lo buah. Allah lahir lah kan dia. Pisang lah nawuh, padi lah nawuh, bocek lah nawuh, limbek lah nawuh. Awak lu lahir leh, itu rahmannya Allah pengasihnya tu. Coba kan awak 3 kali taloknya tu, coba hal tu. Hah? Gana kelebek ni. Minta 20, lompat 40, 60, ngapong, apa kau jang? Lelang rahman tu. Tak ada kasih le tu. Kalau Allah dah mutlak. Jadi tidak akan sama rahmannya Allah dengan rahman manusia. Makanya manusia tidak boleh kasih rahman. Abdurrahman, hamba Allah. Yang maha pengasih, hamba Allah. Yang rahman itu Allah, kita hambanya.
Najale. Ada nama Rahman kawan. Hah? Dia apa jalan Rahman Saleh. Dah Rahman lah Allah lah Saleh lah. Allah kata Saleh deh, kan enggak awak tu. Jalan Rahman Saleh. Siapa buat tu? Dua ada nama dia dulu. Ya sebut ke situ jalan Rahman Saleh, dah Rahman Saleh lah. Jadi Allah tu Saleh ni. Tak bisa disifatkan itu, Allah tu Maha Saleh. Banyak Saleh. Rahman Saleh. Abdurrahman Saleh. Situ nama Rahman Saleh apa Ar-Rahman Saleh? Itu yang Salatul Saleh. Oh itu kalau orang salah tulis ya salah lah tu. Kalau sebut dia jalan Abdurrahman Saleh, ya Abdunya yang soleh, Rahmannya enggak. Mutlak. Ya, tapi apa jalan Rahman Saleh ni? Membaca Rahman Saleh. Aslinya Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh. Kalau memang Abdurrahman namanya dan orangnya saleh, bagus lah itu. Satu kau dah Pak. Salah sangkau dia. Yang keempat terakhir, ayyastaqqa min asma'illahi ta'ala asma'an lil asnam. Kita pecah nama Allah dibain kepada dewa. Nama Allah itu pecah. Dilencengkan sakit bui. Tu yastaq nama tu, mustaq nama tu. Iku asalnya lencengkan sakit. Contoh nama Allah itu ya Al-Ilah, dilencengkan Lata ni. Orang kafir dulu ilahnya Lata, lencengkan sakit. Al-Aziz Uzza, Al-Mannan Manat, dilencengkan sakit. Itu juga namanya mulhid. Orang kafir gitu dia. Dari Al-Aziz jadi Uzza, Al-Ilah jadi Lata, Al-Mannan jadi Manat. Semuanya diberikan ke asnam. Jadi nama-nama Allah khas buat dia. Tidak bisa kita pecah-pecah kasih kepada makhluk, tidak bisa. Khas buat dia. Sebab apa nama itu sifat. Namanya dan itu sifatnya, dan belum tentu sifatnya, belum tentu dia kasih nama. Allah sebenarnya punya sifat berkata-kata, tapi nama Allah tidak ada kalim, tidak ada. Setiap nama sifat, setiap sifat belum tentu nama. Jadi kita tidak boleh merubah. Contoh, Allah punya sifat dendam. Tuan sahabat, pada pendendam itu yang pada Allah. Tidak ada nama pendendam. Tapi dia punya zun intiqam, Allah punya zun intiqam, dia punya sifat dendam. Tapi bolehkah kita menamakan hai sang pendendam? Tak bisa. Jadi setiap nama sifat. Ada namanya, itulah yang dikaujung dia. Tapi setiap kaujungnya Allah tentu namanya. Ini sifat tu cara Allah berbuat, tu ni sifat. Cara Allah melaksanakan sesuatu, cara Allah menampilkan. Itu sifat. Namanya itu sifatnya. Kalau Allah punya nama Rahman, berarti sifatnya Rahim. Tidak akan putus. Baru wasiat lagi. Rahman Allah tu wasiat, tidak sempit. Wasiat macam apa? Awak dibayar rezeki, orang kapiu dibayar juga. Jangan ngil ke nyale. Apa Cina dia kayu pada mu? Ya, ada Rahman Allah di situ. Yang tidak dapat oleh dia nanti Rahim. Ini masuk neraka, masuk surga. Jadi kini awak diberi hidup oleh Allah bersama dengan kapiu ni, kerjakan aja. Taat terus. Jangan peduli si kapiu. Nanti di akhirat kita dapat Rahim. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Di dunia dapat oleh mereka, di akhirat dapat. Haba mansura. Cuma karena kita tidak pandai mengelola bumi ini, Allah katakan annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan diwarisi oleh hamba saya yang saleh. Tapi ternyata tidak bisa diwarisi. Apa penyebabnya? Allah alam, banyak faktor. Padahal bumi ini adalah untuk hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang kafir tidak ada haknya untuk mewarisi bumi, kecuali numpang. Tapi kita kok tidak bisa. Di mana faktornya? Allah alam. Tanyalah muhasabah dirilah. Apa tu?
Alun soleh tu. Ayo, nama soleh tu, dia orang tak soleh tu. Mungkin ya. Itu dah begitu. Tita Al-Quran ngomong annal arda yarisuha. Sesungguhnya bumi ini akan diwarisi. Aku warisi ibadia, hamba-hambaku yang saleh. Jadi ada kemungkinan dia namanya soleh, dia tidak soleh, atau faktor-faktor membuat dia soleh, dia ragu dengan kesolehannya. Tak dapat kita menguasai negeri kita. Saudi apa dia kuasai negara dia. Dari sudi ke sudi, awak nak cik dia. Malah tiang rumah akan dijual lah. Cik dia tiang rumah akan dijual lah. Ni beli becak nak dapat. Nak tagadai pula. La haula wala quwata illa billah. Di mana solat baca? Muhasabah diri lah tu, wallahu alam. Terakhir, nama Allah tidak boleh dipindahkan pengertiannya kepada nama makhluk. Tak boleh pengertian apa saja yang mirip dengan makhluk, tak boleh. Sikit pun tidak sama. Jangan sekali-kali terpetik di hati untuk mencontohkan Allah atau menisbatkan Allah atau mirip-miripkan Allah dengan makhluk. Jangan, tidak boleh. Kenapa? Nama dan sifat Allah tu tidak ada yang mustahak menerimanya kecuali Allah. Inilah macam-macam ilhad yang ada di dunia. Ya, orang melencengkan tauhidnya dari istiqamah berhubungan dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Untuk itu jangan sekali-kali antum berfikiran untuk melawan Allah. Nama antum mulhid. Kalau mulhid itu kafir. Antum tidak percaya atau percaya itu urusan. Kata Allah, innama anta munzirun may yakhshaha. Engkau hanya Muhammad beri izin bagi orang yang punya sifat takut. Kalau tidak takut ya salah. Sampaikan dakwah ni. Ma'ziratan, la ada ukurannya ma'zirah atau keampunan dari Allah. Sampai bahasanya. Jangan sekali-kali ilhad dalam nama Allah dan sifat Allah. Jangan dimirip-miripkan. Jangan ada terpetik di hati tidak percaya. Jangan terpetik di hati seperti itu. Tak boleh. Allah maha mutlak, agung, maha suci. Tak bisa disamakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi wa huwas samiul basir. Inilah pelajaran kita malam ini untuk dapat dipahami baik-baik dan diulang-ulang kaji rumah kalau ada rekaman-rekaman yang diambil dari pelajaran ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.